Hai, shalom saudara. Hai setiap yang streaming, apa kabar? So, selamat berjumpa lagi di Mutiara Malam. Dan topik malam ni ialah bertumbuh dalam Tuhan. Dan kita akan menekankan tentang ketekunan, ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yaitu topik malam ni. So, di sini sebelum kita masuk ke dalam topik bertumbuh dalam Tuhan, hati sangat menentukan destiny setiap kita. Yang pertama, sebelum kita masuk itu, so sama ada kita bisa terus maju dan bertumbuh dengan Tuhan sangat bergantung kepada hati kita. Pertama ialah bagaimana apakah kita bisa jujur dengan diri sendiri. Bahagian kejujuran itu menentukan bagaimana kita implikasi kepada hidup kita. Dan kedua ialah yang saya mau nyatakan ialah tentang kesetiaan kepada Tuhan. Dan itu juga akan menentukan bahagian di mana bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. So mari kita buka firman yaitu di Amsal pasal 20. Amsal pasal 20 ayat 5 sampai 7. Ya. So Amsal pasal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimpanya. Di sini sebelum kita masuk ke dalam kesetiaan, di sini kita bisa lihat bahawa rancangan di dalam hati manusia apa? Seperti air yang dalam. Maksud yaitu isi hati kita. Bagaimana isi hati kita? Isi hati kita sebenarnya sangat dalam, bisa sangat dalam seperti sumur di dalam air, ya. Seperti sumur. Tetapi orang yang pandai, yaitu orang yang berpengertian, mempunyai akal budi, ya. Orang yang punya pengertian, orang yang bijak akan bisa tahu dan menimpanya, ya. Yaitu kita bisa menimpa, kita bisa menarik keluar tentang pengertian itu dengan kebijaksanaan itu di dalam hati kita, ya. Dan ayat 6 menyatakan banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia, siapakah menemukannya? Di sini kita lihat ada banyak orang mengatakan dia baik hati. Apa maksud baik hati di sini? Baik hati di sini berkenaan tentang kawan, yaitu sahabat-sahabat yang setia, ya, your loyal friend. Tetapi orang setia, siapakah yang menemukannya? Itu orang di sini, orang setia menyatakan tentang orang yang betul-betul setia. Bagaimana kita bisa memahami orang begitu? Karena itu suka dicari. Di bagian Tuhan, orang setia juga susah dicari di depan Tuhan, ya. Dan Amsal 20 ayat 7 menyatakan orang benar yang bersih kelakuannya berbahagialah keturunannya. So di sini malam ini kita akan belajar bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kalau kita bisa menangkap tentang hati kita, kelakuan kita, ayat 7 menyatakan orang benar, yaitu ayah yang hidup jujur, ayah yang hidup tulus hati, keturunannya akan diberkati. So apakah Anda mau terus bertumbuh dengan Tuhan? Karena impactnya bukan setakat Anda sendiri, tapi impactnya kepada keluarga Anda juga. So itulah sebab malam ini kita perlu mempunyai hati yang terbuka untuk menerima firman-Nya. Di sini seringkali kita selalu menyanyikan tentang lagu seperti apa? Lagu tentang Ku Mau Cinta Yesus, ya. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Dan lagu Inggris contohnya Jesus at the center of all. Jesus is the center of it all. Dan pertanyaan saya kepada Anda ialah, do you really mean it? Apakah Anda sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Ya? So tanya yang orang di sebelah, apakah Anda cinta Tuhan? Betul ke? Ya. Kerana maju atau mundur di dalam hidup kita sangat bergantung kepada kondisi kita dalam iman, So bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan?
tadi kita sudah belajar dengan sederhana. Pertama ialah kita perlu jujur dengan hati, dengan diri kita. Kedua ialah kita perlu belajar untuk setia kepada Tuhan. Dan ketiga itu yang bicara tentang ketekunan. Karena kita semua tahu bahawa bertumbuh di dalam Tuhan bukan satu hari. Bertumbuh di dalam Tuhan perlu masa untuk menjadi kita dewasa, masa menjadi kita lebih bijak, masa di mana akan menjadikan kita lebih melekat kepada Tuhan. So, di sini kita akan sama-sama belajar, yaitu bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama ialah, pertanyaan saya kepada Anda ialah, berapa banyak waktu yang Anda berikan kepada Kristus? Ya? Berapa banyak waktu yang Anda beri kepada Tuhan? So, saya akan share satu persatu tentang bahagian itu. Berapa waktu? Contohnya dalam bahagian awal pagi saat teduh. Apakah Anda mempunyai saat teduh dengan Kristus awal pagi? Mungkin ada hamba Tuhan atau orang lain akan bicara bahawa itu tak semestinya harus saat teduh pada awal pagi. Tapi di Markus menyatakan dengan nyata sekali bahawa Yesus awal pagi pergi ke bukit untuk berdoa seorang diri. Contoh Yesus, teladan Yesus harus kita contohi. Dan saya belajar bahawa di dalam saat teduh ini, di masa Anda menyembah Tuhan, di masa Anda membangun hubungan dengan Tuhan, di masa Anda berkomunikasi dengan Tuhan, di masa Anda berdoa kepada Tuhan, di masa Anda bergaul dengan Tuhan, Anda akan mempunyai satu hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Anda akan lebih mengenal siapa Tuhan Anda. Dan bukan setakat berdoa permohonan untuk diri dan keluarga saja. Kita harus belajar di Efesus pasal 6 menyatakan bahawa kita harus berdoa, memberi permohonan untuk yang tidak putus-putus untuk orang-orang kudus. So, satu bahagian hidup dalam doa yaitu bukan setakat doa tentang diri saja, doa tentang keluarga Anda saja, tapi juga doa kepada orang lain, kepada negeri Anda, kepada bangsa Anda, kepada Malaysia dan sebagainya, kepada tubuh Kristus. So, mari kita belajar bahawa berapa waktu yang Anda beri untuk Tuhan dalam bahagian saat teduh. Anda tanya diri sendiri, mungkin tanya kepada orang di sebelah Anda. Yang kedua, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam Tuhan ialah apakah Anda membaca firman. Dengan sangat sederhana ya. Kita tahu bahawa bertumbuh dalam Tuhan memerlukan masa. Dan bertumbuh dalam Tuhan juga perlukan firman. Apakah Anda membaca firman? Seperti Anda makan mungkin 3-4 kali satu hari. Apakah Anda memberi masa untuk membaca firman? Kerana Alkitab bilang surat cinta Yesus kepada kita. Ya. Karena manusia roh kita perlu makan. Bagaimana kita bisa bertumbuh kalau kita tidak memakan firman? So, sekarang saya mau tanya, di dalam HP Anda, apakah Anda mempunyai Alkitab? Saya percaya teknologi menjadikan itu sangat memampukan kita untuk membaca firman setiap hari, setiap saat, di mana kita berada. Kita tidak usah lagi bergantung kepada ambil Alkitab yang secara fisik, tapi di dalam HP mempunyai Alkitab. Apakah Anda membacanya? Bukan setakat membacanya, apakah Anda merenungkan firman? Mungkin ada di antara semasa Anda membaca firman, ada berapa firman yang menjamah hati Anda. Apakah Anda menangkap firman itu dan merenungkan firman itu? So, membaca firman bukan setakat merenungkan, tapi apakah Anda juga mendeklarasikan firman setiap hari? Deklarasikan tentang janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Karena semasa Anda mendeklarasikan firman, Anda akan melihat sesuatu pasti akan terjadi dalam hidup Anda. Apakah Anda juga membuat Bible study? Apakah Anda bisa bergantung kepada ibadah raya hari Minggu saja?
Apakah Anda bisa bergantung hanya tentang persekutuan doa bersama? Apakah Anda bisa bergantung hanya kepada komsel saja dan sebagainya di mana Anda bersekutu? Pasti tidak. Karena kita tidak akan bisa menangkap firman dengan dalam kalau kita tidak membaca firman sendiri. Kalau kita tidak menggali firman itu sendiri. Kalau kita tidak merenungkan firman itu. Kerana itu yang akan menjadi kita bertumbuh dalam Tuhan. Tadi kita lihat, jika Anda masih ingat bahawa keadaan rohani Anda akan mempengaruhi keluarga Anda. Jika Anda seorang anak, itu bisa mempengaruhi keluarga papa mama Anda dan juga saudara-saudari Anda. Jika Anda yang orang tua, itu akan mempengaruhi seluruh keluarga Anda. Jika Anda yang ibu, itu akan mempengaruhi anak-anak Anda. Bahkan jika anak-anak bapa di dalam rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, itu akan sangat mempengaruhi keadaan rohani. Dan juga bukan setakat berkat, tapi keadaan rohani, proteksi dan sebagainya di dalam hidup Anda. So, berapa waktu Anda beri kepada Tuhan dalam membaca firman, dalam menggali firman dan sebagainya, dalam merenungkan firman. Seterusnya, untuk Anda yang mungkin naik transportasi umum atau memandu ke tempat kerja atau pergi ke sekolah, bagaimana Anda mempergunakan waktu itu? Apakah Anda menggunakan waktu itu dengan Facebook, dengan Instagram, dengan messaging, dengan WhatsApp, ataupun Anda gunakan untuk menonton movie dan sebagainya? Bagaimana Anda menggunakan waktu itu? Semasa Anda memandu ke, semasa Anda naik transportasi umum ke dan sebagainya? Ataupun Anda gunakan waktu itu untuk mendengar firman, mendengar lagu-lagu rohani, ataupun membaca firman dan sebagainya? So, itu sangat menentukan bagaimana Anda bisa bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Dan satu bahagian bagaimana Anda bisa bertumbuh ialah apakah Anda rajin beribadah di gereja. Karena sekarang dengan COVID-19, ya, itu satu kesempatan beribadah itu sangat berharga. Rencana iblis yang supaya untuk menghancurkan bahagian ibadah, menjadi kita suam-suam kuku di mana kita hanya enjoy dengan streaming saja. Walaupun mungkin Anda bisa sebenarnya pergi beribadah, Anda pilih untuk duduk diam di rumah, enjoy. Karena Anda harus tahu bahawa we are created by God for fellowship. We are created to fellowship with God. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk bersekutu dengan Dia. Persekutuan itu sangat penting. Persekutuan itu bukan setakat dengan Dia, tapi dalam tubuh Kristus, yaitu dengan jemaat-jemaat yang lain. Tapi iblis sentiasa amal menjeratkan kita supaya kita malas beribadah. Satu pertanyaan kepada Anda, apakah Anda serius untuk beribadah? Apakah Anda serius untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Ataupun Anda pilih untuk minum kopi semasa ibadah, makan mie soto, ya, cheesecake, atau nasi goreng kampung dan sebagainya, atau kerupuk dan sebagainya. Anda enjoy masa di mana Anda bisa beribadah, tapi Anda bisa enjoy. Saya mau menyatakan kepada Anda bahawa itu jerat dari iblis. Menjadikan itu akan menjadi semasa Anda tidak berdisiplin. Karena disiplin Anda biasanya pasti beda semasa Anda beribadah di gereja, ataupun Anda hanya streaming saja. Dengan streaming, tadi saya sudah katakan bahwa Anda bisa sangat santai. Anda bisa sangat tidak fokus. Anda mungkin hanya duduk goyang kaki di dalam rumah, ada di dalam bilik Anda, minum kopi, makan-makan. Tapi apakah itu Anda bisa betul-betul serius mendengar firman dengan cara itu? Itu pertanyaan yang jujur. Anda sedih hati dengan diri sendiri. Apakah itu menolong Anda bertumbuh di dalam iman?
Tapi untuk mereka yang betul-betul tidak bisa pergi beribadah, mungkin kerana mereka sakit, mungkin mereka ada pekerjaan hari Minggu, mungkin mereka tidak ada wang transportasi dan sebagainya, sebab-sebab pun. Ya, mungkin Anda membuat itu satu sebab di mana Anda tidak beribadah. Dan saya bisa memahami keadaan itu. Saya bisa menerima sebab-sebab itu. Tapi pertanyaan saya kepada Anda ialah, seringkali pertanyaan secara jujur ya kepada diri sendiri, apakah Anda sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan? Apakah Anda sungguh-sungguh berperang secara roh ya? Berdoa, sungguh-sungguh berdoa sampai mungkin termasuk puasa. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa membuka jalan untuk Anda. Untuk Anda sakit. Sebenarnya Anda bisa meminta anugerah Tuhan supaya Tuhan sembuhkan Anda dan Anda bisa beribadah. Untuk Anda yang mempunyai pekerjaan waktu hari Minggu, Anda bisa berdoa kepada, Anda bisa berperang secara roh, meminta anugerah dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita sangat ajaib. Tuhan kita ya Tuhan yang melakukan banyak mukjizat di dalam hidup kita. Mengapa tidak kita berdoa kepada Dia untuk membuka jalan? Sebenarnya seringkali kita tidak fokus. Seringkali kita tidak sungguh-sungguh. Itu yang menjadikan kita terima kenyataan bahwa ayah, saya ada pekerjaan hari Minggu, saya tak bisa pergi. Ayah, saya tak ada wang, saya tak bisa pergi. Ayah, saya sangat down, saya tak mau pergi dan sebagainya. Menjadi satu alasan demi alasan. Dan saya mau mengingatkan Anda yang streaming, seandainya kita terus memberi alasan, roh Anda akan terus menurun. Roh Anda akan mundur. Sampai satu tahap Anda tidak ada semangat untuk beribadah. Anda tidak akan bisa bertumbuh secara roh. Dan Anda, semasa Anda berhadapan dengan tantangan dari iblis, contohnya bahwa ada pecah belah di dalam rumah tangga, Anda tak ada kekuatan untuk melewati itu. Contohnya, Anda sudah hilang pekerjaan, Anda akan mempunyai semangat dan roh yang kuat untuk menentang itu. Itulah pilihan Anda. Apakah Anda mau terus memberi alasan untuk santai di dalam rumah atau beribadah semasa kita masih mempunyai kesempatan untuk beribadah? Itu pilihan Anda. Karena kita tahu bahwa peperangan kita yang peperang secara roh. Kita sedang berperang kepada satu peperang kita bukan sesuatu yang bisa kita lihat, ya. So di sini bukan setakat berdoa saja, kita bisa berpuasa juga. Di Matius pasal 17 ayat 20 dan 21 menyatakan, Ia berkata kepada mereka, kerana kamu, Yesus menyatakan kepada murid-murid Dia, kerana kamu kurang percaya, sebab aku kata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman, sesungguh Anda mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tidak akan mustahil bagimu. Tapi seringkali kita tidak percaya. Tapi mengapa kita tidak percaya? Kerana kita tidak mempunyai kekuatan dalam roh. Apakah Anda membangun roh Anda setiap pagi, setiap hari? Ayat 21 menyatakan, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. So di sini jika Anda bisa tangkap bahwa ada harga yang harus Anda bayar. Apakah Anda mau santai? Apakah Anda mau menerima alasan? Apakah Anda mau menerima kenyataan yang berlaku di dalam hidup Anda? Ataupun Anda mau bangkit? Anda mau berperang? Anda mau mengatakan bahwa Anda bisa menanggung semua, bahwa Anda lebih dari pemenang? Itulah pilihan Anda. Di Markus pasal 11 ayat 22 menyatakan, Yesus menjawab mereka, percaya kepada Allah.
Sebenarnya dasar itu adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kerana itu bukan bahagian kita yang percaya, berusaha, ketekunan. Itu bahagian kita. Tapi kalau kita santai, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak sungguh-sungguh, bagaimana kita memberi kekuatan, kepercayaan kepada Tuhan? Bagaimana roh kita bisa kuat? Bagaimana kita bisa melawan? Karena saya percaya, kalau kita lemah, kita senang give up. Kita senang putus asa. Kita senang menerima keadaan yang sudah iblis tetapkan. Apakah Anda mau hidup Anda diberkati? Apakah Anda mau memberi kemajuan di dalam roh? Apakah Anda rindu untuk terima berkat yang dahsyat dari Tuhan? Apakah Anda rindu untuk masuki ke dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan? Itu pilihan Anda. So, ada satu pepatah bahagian bahasa Inggeris menyatakan, if you don't win spiritually, then you don't win physically. If you don't win spiritual, then you don't win physically. Menyatakan bahawa jika Anda tidak menang secara roh, maka Anda tidak menang secara fisik. Kerana itu bukan peperangan darah dan daging. Anda hanya bisa melihat berkat. Anda hanya bisa melihat breakthrough dalam keuangan, terobosan keuangan. Anda bisa melihat proteksi Tuhan. Itu hanya bisa berlaku semasa Anda menang di dalam roh Anda. Kalau kita tidak menang, kita tak akan bisa melihat berkat itu terjadi dalam hidup kita. Kalau dalam perkara kecil ya, kita tidak bisa menang. Contohnya perkara kecil ialah bangun awal, berdoa, mempunyai saat teduh dengan Tuhan, membaca firman. Kalau kita dalam perkara kecil, contohnya berdisiplin, juga tidak bisa. Jika kita tidak bisa memberi waktu untuk Tuhan, itu perkara kecil. Kita tak bisa. Bagaimana kita bisa menang dengan besar? Bagaimana kita bisa melihat mukjizat yang dahsyat berlaku dalam hidup kita? Contohnya, mempunyai terobosan keuangan yang besar. Mempunyai Tuhan memberkati Anda dengan rumah, dengan mobil dan sebagainya. Tuhan memberi scholarship, beasiswa untuk pelajaran anak-anak dan sebagainya. Tuhan memberi promosi ke dalam hidup Anda. Sampai mungkin satu hari Anda mempunyai gaji satu bulan RM10,000. At least. Bagaimana itu bisa berlaku? Kalau dalam perkara kecil, berdoa saja Anda tidak mau. Dalam memberi waktu, Anda tidak mau. Ya, dalam bangun awal, Anda tidak mau. Bagaimana Anda bisa mengalami terobosan yang besar? Terobosan kecil, Anda tak bisa. Bagaimana dalam terobosan besar? Mari kita renungkan bahagian itu. Biasanya, Anda pasti ada waktu. Kalau Anda ingat bahawa itu sesuatu yang penting, sebenarnya tentang prioritas Anda. Jika Anda anggap bahawa itu sesuatu yang tidak penting, berdoa tidak penting, membaca firman tidak penting, merenungkan firman tidak penting, ya, Anda tak akan melakukan. Jika Anda ingat bahawa berpuasa tidak penting, Anda tak akan melakukan. Dan hakikatnya, akibat ialah Anda akan mengalami kegagalan demi kegagalan di dalam hidup Anda. Apakah Anda mau maju atau mundur? Apakah Anda mau menang atau gagal? Itu pilihan Anda, ya. Dan untuk mereka yang homemaker, yaitu home minister, mereka yang bahagian mereka ialah suri rumah tangga. Sebenarnya Anda bisa menyatakan bahawa Anda 24 hour, Anda 24 jam bekerja di dalam rumah. Anda memberi banyak masa di dalam rumah untuk rumah tangga Anda. Bagaimana Anda bisa mempunyai waktu? Sebenarnya Anda harus cari solusi. Contohnya, Anda bisa bangun awal. Dan pasti ada masa-masa luang di mana Anda bisa mempunyai waktu. Jika Anda seorang bijak untuk mengatur waktu, Anda pasti bisa mendapat waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Jika tidak ada waktu, saya percaya ada something wrong di dalam hidup Anda. Mungkin Anda tidak bijak mengatur waktu Anda. So,
Setiap kita Tuhan sudah memberi kita 24 jam. Mengapa seseorang mempunyai waktu untuk beribadah dengan Tuhan, mempunyai waktu untuk berdoa, mempunyai waktu untuk membaca firman, merenungkan firman, tapi Anda tidak? Saya percaya Anda harus selidik hati diri sendiri. Ya, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Apakah Anda membangun mezbah keluarga di dalam rumah Anda? Apakah setiap malam, setiap hari, semua ahli berkumpul bersama untuk menyembah Tuhan bersama? Apakah mereka sharing dengan Anda tentang campur tangan Tuhan dalam hidup mereka dan sebagainya? Apakah mereka minta doa dari Anda dan sebagainya? Mezbah keluarga sangat penting, sangat-sangat penting untuk Anda yang sudah ada keluarga. Tapi untuk Anda yang masih single ataupun Anda datang ke Semenanjung untuk bekerja atau dari Indonesia untuk bekerja, sebenarnya Anda bisa menggunakan waktu untuk membangun diri sendiri, membangun hubungan dengan Tuhan, mendekati Tuhan, berdoa dengan Dia, mendekati Dia. Anda pasti bisa kalau Anda rindu. So, bagaimana Anda bisa terus bertumbuh dengan Tuhan, yaitu mari kita terlibat diri dalam pelayanan di dalam Tuhan. Pelayanan dalam gereja. Tidak semestinya kita melayani sebagai WL atau pemain musik. Tapi kita bisa apa? Kita bisa membersihkan gereja, kita bisa memasak dan sebagainya. Banyak bahagian di mana kita bisa terlibat dalam pelayanan di dalam Tuhan. Ya, kita bisa, kalau kita rindu, saya percaya Tuhan pasti membuka jalan kepada Anda. So, sekarang pertanyaan saya kepada Anda ialah, Anda sudah melakukan berapa bahagian di dalam yang sudah saya sebutkan, yaitu saat teduh, mezbah Tuhan, ya, mezbah keluarga, membaca firman, merenungkan firman, berdoa, berpuasa dan sebagainya. Sudah berapa bahagian yang Anda lakukan? Apakah Anda berasa bahwa hidup Anda sekarang memang lebih maju atau lebih mundur jika dibandingkan dengan berapa bulan lalu atau berapa tahun lalu? Saya harap bahwa Anda bisa tangkap bahwa bertumbuh dengan Tuhan perlu apa? Perlu ketekunan kita, perlu usaha kita. Itu bukan datang secara gratis. Berkat itu tidak akan datang secara gratis. Anda harus membayar harga. Apakah Anda rindu breakthrough, terobosan? Apakah Anda rindu diberkati hidup, diberkati Tuhan? Bukan setakat berkat saja, tapi diberkati dengan berlimpah-limpah dari Tuhan. Apakah Anda rindu doa Anda dijawab? Anda harus membuat pilihan. Ya, Anda harus membuat pilihan. Anda harus juga jujur dengan diri sendiri. Anda harus terus setia kepada Tuhan. Dalam bahagian kesetiaan itu, saya berharap Anda bisa tangkap bahwa apakah Anda setia? Apakah Anda setia dengan Tuhan? Apakah Anda tekun di dalam Tuhan? Karena saya mau menyatakan kepada Anda bahwa tantangan yang lebih intens, ya, lebih sulit, lebih dahsyat pasti akan terjadi dalam hidup Anda. So, mari kita selit hidup kita dengan diri. Bagaimana hidup Anda sekarang? Diri sendiri. Apakah Anda mempunyai penguasaan diri yang lebih dibandingkan dengan berapa bulan atau berapa tahun? Ataupun Anda lebih banyak berdosa sekarang? Anda lebih jauh dari Tuhan? Di dalam bahagian keluarga, apakah keluarga Anda pecah? Apakah sering ada pertengkaran di dalam keluarga? Apakah sering ada pemberontakan di dalam keluarga? Berlaku dalam keluarga? Ada selingkuh? Ada masalah keluarga yang lebih besar? Anak-anak tidak lagi menghormati? Anak tidak lagi bisa belajar dengan sungguh-sungguh? Pekerjaan, ada masalah dalam pekerjaan? Dan sebagainya. Mari kita renungkan semua ini. Apakah Anda lebih maju sekarang? Ataupun Anda lebih mundur? Apakah Anda mengalami kemenangan demi kemenangan?
ataupun Anda mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidup Anda. Mari kita bertemu dengan Tuhan. Kalau Anda lihat bahwa ada sesuatu yang drop, ada sesuatu yang menurun di dalam roh Anda, mari Anda balik kepada Tuhan. Minta ampunan Dia. Dan Tuhan pasti bisa memulihkan Anda. Ya, Tuhan pasti bisa memulihkan Anda. Jangan memberi alasan bahwa Anda tak bisa. Jangan memberi alasan bahwa Anda tidak mempunyai waktu. Karena alasan itu tidak membawa kepada apa? Satu solusi kepada roh pertumbuhan rohani Anda. Itu hanya bisa menurunkan bagian roh Anda. So malam ini saya berharap secara sederhana Anda bisa selidik hidup diri sendiri, dari bagian keluarga. Jika Anda belajar dalam bagian pelajaran Anda, jika Anda yang bekerja dan berbisnes, Anda bisa selidiki bagaimana perkembangan ke semua itu. Lebih maju atau lebih mundur? Apakah Anda mau bertumbuh dalam Tuhan? Jika Anda lihat bahwa ada sesuatu yang mundur, mari cepat-cepat bertobat, lari kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Dengan kekuatan Anda tak bisa. Tapi dengan Tuhan, saya percaya Anda bisa melakukannya. Ya, Anda pasti bisa melakukannya. Dan semua yang streaming, mari balik kepada Tuhan. Mari mempunyai roh yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mempunyai roh yang berapi-api dengan Tuhan. Jangan terlalu santai. Jangan senang lemah. Jangan selalu memberi alasan. Karena itu jerat dari iblis akan menghambat pertumbuhan Anda dengan Tuhan. Sampai kalau kita tidak melakukan sesuatu, kalau kita tidak mengusahakan, kita senang ditewaskan oleh iblis. Kita senang hidup hancur. Kita senang gagal. Apakah Anda pilih gagal atau menang? Apakah Anda pilih mundur atau maju? Ya, setiap stream, apa pilihan Anda? Dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba sudah sampaikan firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biar Engkau terus menjamah setiap yang mendengar. Jika mereka sudah jauh dari Engkau Tuhan, biar mereka tahu bahwa Engkaulah juru selamat dia. Engkaulah Tuhan mereka. Engkau bisa memulihkan keadaan mereka. Tapi mereka harus bertobat dan balik kepada Engkau. Ya, untuk Anda yang mau bertobat dan balik kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, saya mengaku bahwa saya seorang berdosa. Tuhan, ampuni segala dosa, segala suap-suap di dalam hidup saya. Tuhan, mulai hari ini, mulai malam ini, saya mau menyerahkan hidup saya kepada Anda lagi. Biar Engkau, Tuhan Yesus Kristus, bertakhta di dalam hidup saya. Tuhan, pimpin hidup saya. Pimpin hidup saya. Biar aku terus hidup fokus kepada Anda. Biar aku terus mengandalkan Engkau. Biar aku terus memberi waktu kepada Engkau Tuhan. Karena semuanya sia-sia. Tanpa Engkau semuanya sia-sia. Ya Tuhan, hamba mau mendoakan kepada mereka yang bertobat di depan Engkau. Jamah hidup mereka Tuhan. Lembutkan hati mereka Tuhan. Biar mereka terus bisa menerima kebenaran firman. Biar mereka terus bisa berubah di dalam Engkau. Karena Engkau sangat mengasihi mereka. Engkau tidak mau mereka jatuh. Engkau tidak mau mereka hidup dalam kegagalan atau kebinasaan atau kehancuran. Karena Engkau mempunyai rencana yang baik untuk setiap mereka Tuhan. Biar mereka mengerti bahwa betapa besar kasih-Mu sampai Engkau
rela berkorban di atas kayu salib untuk setiap kita, setiap kami yang berdosa. Dan hari ketika engkau bangkit, engkau sudah mengatasi kematian, engkau sudah mengatasi kesemuanya. Di dalam engkau Tuhan, kita mempunyai kehidupan yang melimpah. Di dalam engkau, kami mempunyai masa depan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Biar Engkau terus bekerja di dalam hidup kita, di dalam hidup kami Tuhan. Bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima semua berkat yang sudah Engkau tetapkan di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sering katakan, amin, amin, amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita jumpa minggu depan ya. God bless you all. God bless you all.